Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Konyojar dengan Rakloen. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah, buka puasa malam ini adalah hari ke-20. 20 atau 21? 20. Nanti malam selikur saiki gitu ya. Hari ke-20. Luar biasa ya. Waktu bergulir sangat cepat. Sangat cepat. Rasanya baru kemarin menikmati sahur pertama, ternyata sudah hari ke-20. Alhamdulillah. Itu artinya saya menikmati, dan saya yakin konyocer di rumah juga demikian, selalu menikmati setiap puasa dengan sukacita. Karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dari puasa. Itu ya. Konyocer sudah tahu sendiri, tidak perlu saya beritahukan di sini. Hari ini, buka puasa hari ini, alhamdulillah ada terteran hantaran kari ayam dari kerabat. Ya begitulah, setiap kali mendekati hari raya selalu ada setiap hari kerabat-kerabat yang memberi antaran, terteran berupa makanan, bisa juga sembako dan lain-lain. Itu sudah menjadi budaya di kampung kami dan bisa ditunggu ya, bisa ditunggu setiap menjelang hari raya, sekitar 10 hari menjelang hari raya itu selalu ada saja setiap hari kerabat yang memberi antaran-antaran tertentu. Jadi lebih aman mungkin memang tidak masak, karena percuma nanti ya. Eman bukan percuma, karena eman-eman nanti ketika masakannya jadi mubazir, sudah masak sendiri banyak gitu, ternyata ada kerabat yang memberi hidangan makanan. Jadi tunggu saja. Trik kami seperti ini. Ketika sudah memasuki hari ke-20 seperti ini, ya untung-untungan sajalah nekat tidak masak. Nanti bagaimana kalau ternyata terlanjur tidak masak, kemudian tidak ada hantaran? Gampang, bisa disiasati dengan banyak cara. Ada mie, terus ada makanan-makanan lain. Karena prinsip buat kami, makan itu tidak selalu harus nasi, apapun. Yang penting perut terisi, itu saja. Kalau ternyata ada hantaran, ya alhamdulillah. Berarti langkah kami sekeluarga untuk tidak memasak itu sudah tepat. Gitu ya. Bagaimana dengan kocok-kocok? Apakah juga mengalami hal yang sama? Kalau iya, itu mengasihkan sekali, mengasihkan sekali. Saya sudah pernah cerita ini sebelumnya di video-video terdahulu, tapi tidak ada salahnya saya ulang, barangkali ada penambahan-penambahan bagian yang pada video sebelumnya tidak saya sampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang menjadi hantaran pada setiap menjelang Lebaran? Banyak sekali. Masih banyak yang mempertahankan tradisi menghantar makanan. Makanan apa? Seperti orang selamatan. Ada lauk, ada nasi, dan bisa bermacam-macam bentuknya. Ada lalapan, ada juga yang seperti asahan selamatan umumnya itu, ada nasi, ada sambal goreng, ada mie, ada ayam atau telur atau daging gitu ya. Tapi makin kesini makin terjadi banyak perubahan. Entah siapa yang mau mulai dulu. Yang jelas kami termasuk yang mengikuti perubahan itu. Jadi yang kami antar bukan lagi makanan seperti yang saya sebut tadi, tapi sudah berupa barang. Antara lain bisa minyak goreng, bisa mie kemasan itu ya, mie instan, bisa gula atau bahan-bahan lah pokoknya, bukan lagi makanan. Memang terjadi pro kontra yang merasa bahwa namanya selamatan kan harus makanan, ya nggak apa-apa, perbedaan pendapat itu biasa. Yang merasa bahwa mempertahankan hidangan berupa makanan itu penting, ya monggo silakan bisa dilanjutkan, karena itu kemantapan perasaan, ya, kemantapan pikiran, kemantapan hati. Kalau memang mantapnya begitu ya tidak masalah. Tapi untuk yang mengubah dari makanan menjadi barang-barang pun juga sebenarnya tidak salah, bergantung niat saja. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari bentuk hantaran yang dibagikan kepada kerabat. Anggap saja keluarga kami ya. Pada hari ini ada 3 hantaran tadi, lumayan, masih bisa diatasi, masih bisa dibereskan karena hanya 3.
Tapi pada hari lain bukan tidak mungkin akan ada 5 bahkan sampai 10. Dulu ketika saya kecil tuh malah pada hari yang sama. Pada hari yang sama malam Lebaran. Selamatannya itu hanya malam Lebaran. Tapi semakin kesini berkembang, pokoknya dalam bulan puasa itu sudah mulai ada yang memberi hantaran. Nah, apa yang saya alami pada masa lalu ketika malam Lebaran, ada banyak kerabat yang mengantarkan makanan dalam satu hari, bisa konyol-konyol bayangkan apa yang terjadi. Meja itu bisa penuh, 1, 2, 3 meja itu bisa penuh makanan. Kemudian kami berpikir, nggak mungkin makanan-makanan ini akan habis dalam waktu 1 hari atau pada hari itu. Pasti akan ada makanan yang dikorbankan, dan yang paling sering dikorbankan itu adalah mie. Mie itu kan tidak bisa tahan lama, jadi perlu penanganan tersendiri untuk bisa menyelamatkan mie. Bayangkan misalkan dalam lingkup keluarga kami ada 30 orang saja yang mengantarkan makanan pada hari yang sama. Berarti ada 30 porsi. Berapa banyak yang sanggup kami habiskan pada hari itu. Jadi selalu ada akal itu untuk bisa menyiasati bagaimana makanan itu harus diselamatkan. Seperti yang pernah saya ceritakan pada video-video yang lalu, ada upaya bagaimana mie itu bisa disangrai lagi sampai kering gitu, kemudian disimpan di toples selamat, bisa dijadikan cemilan untuk waktu yang lama gitu ya, seminggu 2 minggu gitu ya. Tahu, tempe, kari itu ya bisa dipanaskan kembali setiap hari gitu ya. Tapi mau sampai kapan memanaskan kari terus ya, manasin lagi. Kadang-kadang juga akhirnya kuahnya dibuang, kemudian tempe, tahu, dan ayamnya digoreng. Dan tahan 2-3 hari, harus diakali lagi bagaimana itu bisa diselamatkan. Nasi bisa dijadikan sebagai kerupuk. Itu kalau sempat. Bayangkan hari ini hantaran datang, besok Lebaran. Mana sempat dalam waktu 1-2 hari menyelesaikan itu semua. Akhirnya apa? Banyak sekali makanan yang dikorbankan. Dan rezeki buat para ayam yang punya ayam. Dulu di keluarga kami masih ada ayam. Sambil mentok, ayam dan mentok. Sambil memberikan kepada ayam dan mentok, sambil kami berpikir, ya Allah, ini uang yang untuk mengupayakan hidangan ini dengan segala macam cara, bekerja lebih keras lah, begitu. Pada akhirnya makanan-makanan ini harus dipersembahkan kepada ayam dan mentok. Itu apa ya? Itu menjadi keprihatinan tersendiri buat kami. Saya khususnya yang saat itu sudah mulai berpikir bahwa ya Allah, mubazir ini banyak banget gitu ya. Dan akhirnya kami memutuskan sekeluarga untuk ayolah kita bikin sesuatu yang berbeda. Bukan mau beda dalam arti agar terlihat beda dari orang lain, tidak, tapi untuk menyiasati bagaimana agar kemubaziran itu tidak perlu terjadi lagi. Sudah, putuskanlah, udah kasih barang-barang sembako gitu ya, bisa minyak, bisa gula, bisa mie instan atau apapun. Bahkan ada tetangga-tetangga kami yang mengirim kopi gitu ya, kopi terus bumbu-bumbu dapur itu kan terus perkakas gitu ya. Itu kan bisa diselamatkan, artinya pada hari itu tidak dikonsumsi tidak masalah. Itu saja konco-konco cerita tentang seputar hantaran menjelang Lebaran. Bagaimana di lingkungan konco-konco, apakah sama ataukah berbeda? Kalau ada yang berkenan untuk berbagi cerita, dengan senang hati saya akan menerimanya. Silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi lain waktu, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.